Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di antara seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Hal tersebut telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal bayyinat wa fadalnahum ala kasir mimman khalaqna tabdila. Sungguh kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami berikan rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemuliaan yang Allah berikan disertai dengan potensi manusia, diantaranya diberikan akal, alat indera, fisik, hati, dan sebagainya. Potensi-potensi yang Allah berikan tersebut seyogyanya dijadikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi juga sebagai ekspresi rasa syukur mereka terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Di antara sebagian manusia, ada orang yang bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Mereka beriman kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Akan tetapi ada juga orang yang kemudian kufur kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Orang-orang seperti ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Menjadi orang mukmin tentu adalah keharusan dan harapan kita. Ketika kita menjadi orang mukmin, maka jadilah mukmin yang terbaik. Predikat mukmin yang terbaik ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. 3 di antaranya Rasul menjelaskan bahwa yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar tentang Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika seseorang belajar tentang Quran, maka belajar Quran itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Mempelajari Al-Quran merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu yang mengaku dirinya adalah seorang muslim. Jadi ketika kita menganggap bahwa kita adalah orang muslim, maka mempelajari Al-Quran, memperdalami Al-Quran, ini merupakan sebuah kewajiban. Sebab kita tahu bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber utama petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita berada dalam kehidupan yang benar.
dalam kehidupan yang selamat, bukan hanya di dunia saja, tetapi keselamatan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kriteria mukmin yang terbaik berdasarkan hadis Nabi adalah may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dalam agama. Menjadi orang yang paham dalam agama ini merupakan sebuah keharusan bagi kita selaku umat Islam. Sebab pemahaman terhadap agama akan berakibat kepada pengamalan dari pemahaman ajaran agamanya. Di beberapa kesempatan Rasulullah SAW menegaskan betapa pentingnya kita memahami agama ini. Bahkan Allah di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 122, dalam ayat tersebut Allah menegaskan agar ada di antara orang-orang yang berada dalam kaum ini, yang dimaksud Islam, untuk sebagian kemudian mempelajari, memperdalam pengetahuan agamanya. Karena memang tadi diungkapkan bahwa pengamalan seseorang itu sangat berkaitan erat dengan pemahaman dirinya terhadap ajaran agamanya. Yang kemudian mendalami ajaran agama ini bersifat abadi. Jadi tidak melihat usia, waktu, dan tempat. Artinya selama hayat di kandung badan, selama napas masih berhembus, selama Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalami ajaran agama ini, maka kita harus lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya selama kita hidup, maka keharusan memperdalam agama ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mukmin yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ini menjadi sesuatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Sebab hal ini bisa jadi menjadi sesuatu yang penting karena ketika seseorang mengintrospeksi dirinya bahwa dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain, maka orang ini bukanlah orang yang terbaik. Dia bukanlah mukmin yang terbaik. Kita bisa introspeksi di antara keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita. Apakah mereka merasa senang ketika ada atau sebaliknya? Apakah mereka merasa senang ketika ada atau bahkan mereka merasa sukacita ketika kita tidak ada? Kalau itu yang terjadi, maka jangan berharap kita termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Bisa jadi orang merasa senang, merasa sukacita ketika kita tidak ada. Permisalan umum menyatakan hiduplah seperti lebah, jangan hidup seperti lalat. Yang namanya lebah adalah seekor binatang yang senantiasa hidup di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang bersih. Dia hinggap pada tangkai bunga, kemudian dia tidak merusak tangkainya, kemudian dia mengeluarkan sesuatu yang baik
yang disebut dengan madu dan itu baik buat kita. Berbeda dengan lalat. Lalat senantiasa hidup di tempat-tempat yang kotor dan dia hidup menyebarkan penyakit ke sana kemari. Oleh karenanya, apa yang diajarkan lalat kepada kita, mudah-mudahan kita bisa hidup bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang terbaik. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.